Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Saya Serafina Bandung dari kelas 10C. Di sini saya akan membahas tentang peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Nusantara, baik yang berwujud benda atau fisik maupun nilai budaya atau non-fisik. Berikut adalah beberapa peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Nusantara. Yang pertama ada candi. Candi adalah salah satu bentuk peninggalan Hindu-Buddha yang paling mencolok dan paling banyak ditemukan di Nusantara. Candi berfungsi sebagai tempat ibadah dan simbol kekuatan kerajaan yang memerintah. Candi-candi ini dibangun dengan ornamen dan relief yang menceritakan kisah-kisah keagamaan, serta mitologi Hindu dan Buddha. Beberapa candi terkenal di Indonesia yaitu Candi Borobudur, yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia, dan Candi Prambanan, yang merupakan kompleks candi Hindu yang megah. Kedua candi ini menjadi simbol warisan budaya Hindu-Buddha yang sangat penting. Yang kedua ada prasasti. Prasasti adalah batu atau lempeng yang diukir dengan tulisan yang berisi informasi penting mengenai sejarah hukum dan kebijakan kerajaan pada masa itu. Prasasti-prasasti ini menjadi sumber utama dalam mempelajari sejarah Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Contoh prasasti yang paling terkenal adalah Prasasti Ciaruteun yang ditemukan di Jawa Barat. Selain itu, ada juga Prasasti Tolang Tuo yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga ada arca. Arca atau patung adalah salah satu jenis peninggalan yang menggambarkan dewa-dewi Hindu atau Buddha yang dipuja oleh masyarakat pada masa itu. Arca-arca ini biasanya terbuat dari batu atau logam dan ditemukan di sekitar kompleks candi atau tempat ibadah. Arca Buddha seperti arca Buddha di Candi Borobudur seringkali menggambarkan sosok Buddha dalam posisi duduk bermeditasi. Sementara itu, arca dewa Hindu seperti Siwa, Wisnu, dan Brahma juga banyak ditemukan di candi-candi Hindu. Yang keempat ada relief. Relief adalah seni pahat yang biasanya terdapat di dinding candi atau bangunan lainnya yang menggambarkan kisah-kisah mitologi, ajaran agama, atau kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Relief ini sering ditemukan di Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai media penyampaian ajaran agama. Yang kelima ada kitab-kitab. Kitab-kitab agama Hindu dan Buddha juga merupakan peninggalan penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Salah satu kitab yang terkenal adalah Kitab Sutasoma, sebuah karya sastra dalam tradisi Buddha yang ditemukan di Kerajaan Majapahit. Kitab-kitab ini berisi ajaran keagamaan, filsafat, dan cerita-cerita mitologi yang disampaikan dalam bentuk tulisan tangan menggunakan aksara Jawa, Bali, atau Sanskerta. Kitab-kitab ini tidak hanya menjadi sumber ajaran agama, tetapi juga berfungsi sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Oke teman-teman, dengan berbagai jenis peninggalan ini, kita bisa memahami lebih dalam tentang bagaimana Hindu dan Buddha berkembang di Indonesia. Peninggalan ini bukan hanya sebagai saksi sejarah, tetapi juga menjadi kekayaan budaya yang terus diwariskan dan terus dijaga hingga saat ini. Baik, itu saja beberapa materi yang saya sampaikan mengenai peninggalan sejarah Hindu-Buddha di Nusantara. Baik teman-teman, perlu diinformasikan bahwa masih banyak lagi peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara. Hanya yang saya bahas tadi hanya 5 peninggalan saja. Sekian dari saya, terima kasih.